Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 3 Juli 2021 dalam pekan ke-13 masa biasa. Hari ini Pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Bacaan pertama hari ini mengingatkan kita, sekurang-kurangnya mengingatkan saya akan salah satu sifat dari gereja. Kita tahu sifat-sifat gereja itu ada 4. Yang pertama, 1, kudus, umum, dan apostolik. Nah, yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, salah satu sifatnya yakni sifat gereja yang apostolik. Sifat gereja yang apostolik itu berarti dalam gereja, terutama dalam gereja Katolik, ada yang disebut dengan successio apostolica. Ada pengganti-pengganti para rasul, mulai dari Rasul Petrus sampai dengan saat ini, dengan Paus Fransiskus yang kita miliki saat ini. Di sisi lain, sifat gereja yang apostolik itu berarti gereja itu dibangun atas dasar para rasul, yang batu penjurunya, yang kepalanya adalah Yesus Kristus. Yang ketiga, sifat gereja yang apostolik itu berarti apa yang dihidupi oleh para rasul dahulu kala, itu juga yang dihayati dan yang dihidupi oleh gereja Katolik secara khusus. Dan dalam gereja Katolik, ajaran-ajarannya berasal dari apa yang diajarkan oleh para rasul. Saudari dan saudara terkasih, sementara bacaan Injil bercerita secara khusus tentang Santo Thomas Rasul yang kita pestakan hari ini. Thomas Rasul di antara para rasul yang lain dikenal sebagai seorang rasul yang selalu mau ada kepastian. Ada beberapa peristiwa dalam hidupnya bersama dengan Yesus dan teman-temannya yang lain yang menunjukkan bahwa memang Thomas menginginkan sebuah kepastian. Kita bisa beri contoh. Ketika Yesus pergi ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus, Thomas tahu bahwa Yesus ke sana untuk mati di sana. Karena itu Thomas mengajak sahabatnya yang lain, para rasul yang lain, untuk pergi bersama dengan gurunya, untuk mati juga bersama dengan gurunya di sana. Kemudian pada malam perjamuan terakhir, ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, Thomas juga bertanya, akan pergi kemana? Bagaimana kami tahu jalan ke sana? Karena itu Yesus mengatakan kepada Thomas dan kepada para rasul yang lain, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Atau juga seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Sesudah kebangkitan, ketika teman-temannya yang lain berbicara bahwa mereka telah melihat Tuhan yang bangkit, apa yang Thomas katakan? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan meletakkan jariku pada bekas paku itu, aku tidak akan pernah percaya. Dan Yesus seminggu kemudian menampakkan diri lagi di mana ada Thomas. Dan disitulah Yesus mengatakan kepada Thomas, hai Thomas, taruhlah jarimu pada bekas paku. Dan seterusnya. Lalu Thomas dengan sangat rendah hati mengakui Yesus yang bangkit. Dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Saudari dan saudara yang terkasih, memang dalam hidup ini kita membutuhkan kepastian.
Tetapi ketika kita berbicara tentang kehidupan beriman, kita mestinya lebih pertama-tama meyakini bahwa kepastian dari Tuhan itu akan terjadi. Hanya memang kita seringkali digerogoti oleh keinginan dan kerinduan hati kita yang mau cepat-cepat. Kita tuh tidak mau bersabar. Kalau kita berdoa maunya cepat-cepat Tuhan mengabulkan doa kita. Kalau kita lagi mengalami kesulitan dan kita berdoa, kita maunya Tuhan itu cepat-cepat menolong kita, cepat-cepat membantu kita untuk keluar dari kesulitan kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita tidak bisa bersabar dan selalu mendesak Tuhan. Seakan-akan kita meragukan kepastian yang datang dari Tuhan. Saya menegaskan kepada kita sekalian, Tuhan di dalam Dia selalu ada kepastian. Hanya memang kepastian itu banyak kali kita alami dari Tuhan melalui proses yang terkadang cepat, tapi pada umumnya yang terkadang lambat. Dan kita mesti bersabar, tapi kita harus meyakini bahwa pasti ada kepastian yang berasal dari Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, terkadang kita mau lebih cepat. Dan itu kerinduan kita dan itu keinginan kita. Lain dengan kehendak Allah. Kehendak Allah lebih banyak terjadi secara alamiah dan itu membutuhkan proses, bahkan proses yang panjang. Yang kedua, kita diajak untuk tetap berpegang pada apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Karena apa yang diajarkan dalam Gereja Katolik itu berangkat dari apa yang dihidupi dan dihayati oleh para rasul dahulu kala. Tuhan memberkati.